Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan dengan NIM 2405 1204 211. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu dari sains mata kuliah sains komputasi dengan dosen Bu Farhana Mar'i, Eskom Memkom. Saya akan mengambil data dari diabetes atau data diabetes dari MLR ya, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang saya untuk mengambil dataset penyakit diabetes karena tidak perlu untuk normalisasi. Jadi cukup simpel ya teman-teman untuk mengambil data diabetes ini karena angka-angkanya saya seperti ini, kolesterol jadi 203, kadar gulanya 82, 56, jadi tidak perlu dinormalisasi. Dan yang kedua, yaitu penderita diabetes itu sangat banyak dan kadang-kadang orang tidak menyadari teman-teman. Jadi dengan adanya saya mengambil dataset seperti ini, diharapkan untuk orang-orang yang mungkin belum sadar akan diabetes atau mungkin yang masih ada tanda-tanda itu bisa semakin sadar diri dengan adanya dataset seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan terkena diabetes dan kita mungkin tidak sadar kalau kita sedang terkena diabetes begitu. Jadi data yang diambil adalah penulis dari Kaggle, yaitu Muhammad Reza Momeni, ditulis 2 tahun lalu dengan nama data diabetes. Jadi ketika teman-teman mencari di Kaggle, maka kalau misal kita cari diabetes maka akan muncul di nomor 3. Data yang ditampilkan itu sebenarnya banyak teman-teman, ada mungkin sekitar 10. Jadi dari gendernya ada, setelah itu ada HDL, umur, dan juga berat badan itu ditampilkan. Tetapi penulis hanya memakai 3X atau 3 variabel independen dan 1 variabel dependen atau variabel yang terikat. 3X tersebut adalah kolesterol, gula darah, HDL, lalu variabel dependennya atau umur adalah umur atau usia. Jadi seperti ini teman-teman, contoh sederhananya. Lalu langsung saja ke pengerjaan soalnya. Saya sudah mencari minimal 5 referensi. Referensinya seperti ini teman-teman, nanti akan ada ditampilkan di bawah. Lanjut, untuk datasetnya saya sudah jelaskan ya, dengan ada 3 variabel X atau variabel independen dan juga ada 50 baris data. Nah, implementasikan MLR untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu nanti akan saya sudah buat laporannya. Latar belakangnya sudah saya jelaskan, penjelasan detail sudah saya jelaskan juga. Menulis sesi metode MLR, setelah itu nanti ada evaluasi, kesimpulan, dan juga referensi. Jadi penjelasan detail saya akan jelaskan detail lagi ya. Jadi kolesterol ini ada 60 data yang sudah saya ambil, kadar gula sudah ada 60, dan juga HDL saya sudah mengambil 60, dan semua ini akan mengikat kepada umur gitu. Jadi karena kadang-kadang umur itu juga bisa bisa berpengaruh karena kesadaran akan diabetes pada saat tua itu pasti orang-orang akan sadar gitu. Jadi nanti juga kita bisa lihat dari sini dengan adanya resistensi insulin juga. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, data tersebut terdiri dari 3 variabel bebas dan juga 1 variabel terikat. Dengan menghitung data yang ada, kita bisa menemukan data seperti berikut yang ada di bawah. Untuk menghitung eliminasi Gauss, data di atas mengandung 3x1 yang sudah saya jelaskan di awal. Dengan total sendiri akan dibuat untuk menghitung sigma dari eliminasi Gauss nanti, seperti itu. Jadi data seperti berikut akan dihitung untuk menjadi eliminasi Gauss. Lanjut ke ini ya. Jadi sudah dijelaskan di PPT-nya pada PPT Buhana, bahwasanya untuk mencari eliminasi Gauss dan juga ada sigma di bawahnya untuk substitusi ke rumus matriks. Jadi teman-teman, MLR itu terdiri dari 3 metode, bukan 3 metode, 3 langkah. Jadi yang pertama itu adalah rumusnya sendiri. Ada alfa, beta, jadi Y rumus terikat. Jadi umur itu sama dengan alfa, beta, dan X. Tetapi kita tidak memiliki alfa dan beta, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk mencari MLR kita membutuhkan eliminasi Gauss, metode ada juga 2 metode, yaitu eliminasi Gauss-Jordan dan satunya itu saya lupa ya. Jadi untuk itu kita lanjutkan. Kita langsung bisa memakai eliminasi Gauss di sini dengan kita substitusi langsung. N ini adalah total data ya. Kita mengambil total data yaitu 60, maka ada 60 alfa. Dan juga X1 yaitu ada 124, 1234 ini ya. 12432. Lanjut sigma X2 ada di sini 6292 dan juga sigma X3 2744 sesuai dengan yang ada di sini ya. 2744. Nanti hasilnya yaitu dari
sigma Y gitu. Jadi sigma Y-nya itu ada di sini ya, 2854. Jadi hasilnya dari 2854. Begitu seterusnya. Jadi nanti akan kita substitusi dari sini ya. Tinggal disubstitusi saja teman-teman. Jadi dari data yang sudah kita cari dengan manualisasi Excel seperti ini, kita sudah menemukan bahwasannya seperti ini. Jadi kita hitung dari sumnya. Setelah itu kita juga menghitung sum-sumnya semuanya. Lanjut kita menghitung ke eliminasi Gauss-nya. Jadi setelah kita sudah substitusi ke matriksnya, maka matriksnya nanti akan kita gunakan untuk eliminasi Gauss. Jadi seperti ini teman-teman, tinggal dari sini kita substitusi saja. Lanjut kita menghitung eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss itu sebenarnya cukup simple teman-teman. Jadi dari eliminasi Gauss itu sebenarnya kita langsung nol-nolkan saja sebentar bawahnya. Cuma tidak sembarang kita nol-nolkan karena ada rumus yang harus kita pakai teman-teman. Jadi tidak semudah dia itu. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Saya jelaskan secara simpel saja ya. Jadi nanti dari R2 ini kita kurangin dengan dirinya. Lanjut nanti dikalikan dengan R1 gitu. Jadi misal saya memiliki dua data gitu ya. Misal saya ada data yang kedua yaitu A1. Itu adalah 10 dan yang data kedua itu 49. Jadi 49 ini nanti akan dijadikan 4,9 dikali dengan R1 yaitu 10. Jadi kan 49. Dia akan mengurangi dirinya sendiri dan akan menghasilkan 0. Nah, 1 2 4 3 2 ini nanti kita bisa dibagi dengan 60 ya. Nah, dari hasil dari yang dibagi 60 ini itu akan digunakan untuk mengurangi ini teman-teman gitu. Maka akan dihasilkan 824 83,2 begitu seterusnya. Jadi nanti akan membuat pola seperti ini teman-teman. Jadi ada 0 0 0 0 0 sampai ini, makanya namanya adalah bentuk segitiga atas karena seperti segitiga begitu teman-teman, seperti itu. Jadi nanti semuanya akan diterapkan jadi R2 dan juga R1 begitu teman-teman. Di sini nanti akan ada hasilnya, perlahan-lahan nanti akan seperti ini teman-teman. Seperti itu. Lanjut ketika sudah mengetahui hasilnya, maka kita akan substitusi mundur. Dan sebelumnya saya klarifikasi terlebih dahulu ya. Jadi saya tidak memasukkan transparansinya atau menghitungnya karena menurut saya dirasa terlalu cukup panjang. Saya langsung menjelaskan saja seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi langsung saya jelasin seperti ini agar dirasa menurut saya lebih simpel gitu. Jadi bisa saya jelaskan secara langsung. Lanjut yaitu kita akan menerapkan substitusi mundur. Substitusi mundur itu mulai dari bawah ya teman-teman. Makanya namanya substitusi mundur. Kalau misalnya substitusi dari atas ya berarti substitusi atas gitu. Jadi dari atas kita memakai B3 ya teman-teman, dari sini nanti kita bisa dibagi ya. Jadi dari ini dibagi dengan ini gitu. Jadi kita pindah ruaskan saja. Lanjut juga seperti bawah-bawahnya sampai nanti menemukan A. Ketika kita sudah menemukan A, B1 dan B2, maka lanjut kita ke substitusi rumus MLR. Seperti ini. Lanjut yaitu ketika sudah kita menemukan ini semua, maka MLR sudah bisa dikatakan tuntas. Jadi sudah ditemukan, lanjut kita ke evaluasi model regresi. Nah, evaluasi model regresi ini teman-teman, itu saya memilih RSS, MAPE, dan RMSE. Jadi dari Ibu Hana itu sebenarnya keterangannya bebas ya. Tetapi saya memilih dari 3 ini karena mereka semua ini bersifat sekuensial teman-teman. Jadi ketika kita menemukan RSS, maka kita akan menemukan MAPE. Ketika kita menemukan MAPE, maka kita akan menemukan RMSE gitu teman-teman. Jadi saya memakai ini karena sekuensial. Jadi saya akan jelaskan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita ketika menemukan RSS, maka dengan manualisasi pada Excel ditemukan hasil seperti ini teman-teman. Jadi datanya seperti ini ya. Jadi ketika kita menggunakan fitur dari data dan juga kita menggunakan fitur, ada di sini namanya teman-teman. Tadi itu ada di sini ada fitur ya teman-teman, namanya itu data analysis. Kita bisa memakai
fitur data analisis ini untuk memakainya menjadi prediksi dan juga residu-residunya atau hasil dari Y aktual dan juga Y prediksi, teman-teman. Nah, nanti akan ditemukan prediksi, residual, dan juga ini semua datanya ya, teman-teman. Nah, karena disuruh untuk dikuadratkan, karena residunya sudah ada, maka tinggal kita kuadratkan saja, teman-teman. Dari residunya ini semuanya kita kuadratkan, maka muncul hasil seperti ini, di mana hasilnya itu sendiri adalah 132,10,0571. Sebenarnya hasilnya lebih panjang ya, cuma ini adalah hasilnya. Lalu kita lanjutkan ke MSE. MSE adalah metode lain untuk evaluasi ramalan. Masing-masing kesalahan atau tusanya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan jumlah observasi. Maka dari RSS itu ya sebenarnya kita sudah kuadratkan tadi ya, teman-teman. Jadi kita langsung bagi saja dengan 60. Makanya yang sudah saya jelaskan tadi, maka sekuensial, teman-teman. Kita sudah menemukan RSS tinggal dibagi dengan N. N adalah jumlah dari datanya yaitu 60. Maka hasilnya seperti ini. Ketika kita sudah menemukan MSE, maka tinggal ya sudah RSS bagi N. Sebenarnya ini bukan RSS bagi N, tapi ini MSE. Jadi tinggal kita akarkan saja MSE-nya. RMSE adalah ukuran penyebaran residual. Dengan kata lain, RMSE memberitahukan bahwa seberapa konsentrasi data di sekitar garis regresi. Jadi ketika ditarik garis, maka nanti kita tahu bahwasannya seberapa konsentrasinya datanya di sekitar garis regresi. Seperti itu, teman-teman. Cara simpelnya hasil dari MSE dikuadratkan gitu. Bukan dikuadratkan, maaf ini teman-teman, typo ya. Tinggal diakarkan saja, teman-teman. Jadi nanti hasilnya adalah 14,8. Jadi ketika saya sudah menjelaskan semuanya ya, teman-teman. Jadi dari manualisasinya, evaluasi performa dengan minimal 3 metode, tinggal ke ini, teman-teman, kesimpulan. Jadi kita telah mempelajari proses lengkap untuk membangun dan mengevaluasi model regresi linear berganda atau MLR. Tujuan utama dari tugas ini sebenarnya adalah agar mahasiswa bisa memahami apa itu MLR dan cara implementasinya secara nyata. Tujuan kita adalah untuk menemukan persamaan atau model untuk prediksi sebuah nilai target atau umurnya yang kita prediksi. Jadi semua itu kadang bisa berhubungan, teman-teman. Kadang karena kalau masih muda sebenarnya tidak pandang umur sebenarnya. Cuma dalam kasus yang real ya, dalam kasus rata-rata ya, teman, atau sehari-hari, kasus diabetes itu kadang-kadang menyerang yang sudah umurnya 40 sampai 60, teman-teman. 30 juga bisa. Jadi tergantung dari pola hidup, tapi kita di sini digunakan untuk memprediksi atau meramal gitu loh. Jadi apakah umur ini bisa memengaruhi atau tidak gitu. Tujuan kita adalah untuk menemukan persamaan atau model untuk memprediksi sebuah nilai target atau umurnya yang kita prediksi berdasarkan dari X yang kita bisa mendapatkan data-data yang sudah dituliskan di atas. Lanjut, kita eliminasi Gauss adalah metode aljabar yang digunakan untuk menjelaskan SPL atau sistem persamaan linear. Dalam konteksnya kita menggunakan matriks A, B1, B2, dan B3. Setelah semua selesai, maka dilanjutkan untuk evaluasi model regresi linear. Dengan begitu, semua data telah ditemukan, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari data mentah hingga menjadi data yang jadi atau mata yang sudah ada prediksi dan lain-lain. Dan juga terima kasih untuk Bu Hana yang sudah mengajarkan tentang apa itu MLR dan juga data-data yang sudah kita pelajari dari kemarin-kemarin. Seperti itu, teman-teman. Daftar pustaka ini untuk referensi yang sudah saya ambil. Jadi saya sudah mengambil dari Askobat P dan juga Sumarko. Saya mengambil semua ini dari Google Scholar, teman-teman. Jadi saya membaca sebentar ya. Jadi untuk bisa mengetahui MLR lebih lanjut ya. Jadi a multivariate logistic regression equation to screen for diabetes mellitus. Jadi ini berhubungan dengan yang saya sudah analisa, yaitu diabetes. Jadi ini linknya, dan juga ada juga dari penulis DC Montgomery, Introduction to Linear Regression Analysis dalam Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronic Engineering. Karena referensi ini itu penting karena dia itu MLR itu sebenarnya kan digunakan untuk menganalisa sistem persamaan linear gitu. Jadi ini berhubungan banget dengan teknik ya, apalagi teknik elektro dan juga informatika, di mana informatika itu sendiri kan juga turunan dari elektro ya. Ditulis oleh John Wiley dan Sons. Ini linknya. Di sini ada juga Mulyono dan M. Lurisani, MLR for Prediction Student Academic Performance, dan juga
untuk referensi lainnya seperti multivariate logistik, dan juga ini adalah referensi dari Bu Hana sendiri yang sudah ditulis oleh Bu Hana, Comparative Study of Numerical Method in Multivariate Linear Regression for Stock Prediction Jakarta Islamic Index. Jadi ini adalah studi perbandingan untuk numerisasi metode dari MLR untuk saham Jakarta Islamic Index atau prediksi saham untuk JII. Itu seperti itu teman-teman, ini ada linknya. Jadi mungkin sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Davin pamit undur diri. Terima kasih.